singkat dari saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar. Nama penulis Profesor Dr. Surjono Syekanto, penerbit Raja Wali Press, PT Raja Grafindo Persada Depok, tahun terbit 2003, jumlah halaman 411. Isi buku yang saya review bab 6 tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, misalnya mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Bentuk lapisan masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan-lapisan tersebut tetap ada sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunistis, dan lain sebagainya. Lapisan masyarakat tadi mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial. Misalnya, pada masyarakat-masyarakat yang bertaraf kebudayaan masih bersahaja, lapisan masyarakat mula-mula didasarkan pada perbedaan gender, perbedaan antar pemimpin dengan yang dipimpin, golongan buangan atau budak dan bukan buangan atau budak, pembagian kerja, dan bahkan juga suatu pembedaan berdasarkan kekayaan. Semakin rumit dan semakin maju teknologi, sesuatu masyarakat semakin kompleks pula sistem lapisan masyarakat. Timbulnya pelapisan sosial. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Lapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Yang kedua, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Yang ketiga, kelas-kelas dalam masyarakat. Penjumlahan kelas-kelas dalam masyarakat disebut kelas sistem. Artinya, semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan mereka itu diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukannya diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Yang keempat, dasar lapisan masyarakat. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam satu lapisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Dan yang terakhir, ukuran ilmu pengetahuan. Yang kelima, unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam satu pola tertentu dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Ada dua macam kedudukan yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.
Ascribed status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, achieved status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu asgene status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Asgene status tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 2. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peranan mencakup paling sedikit 3 hal berikut ini. Yang pertama, peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Yang keenam, lapisan yang sengaja disusun. Chester E. Barnard membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Yang ketujuh, mobilitas sosial atau social mobility. Gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial atau sosial struktur, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Yang terakhir, sistem lapisan masyarakat manusia. Perlunya sistem lapisan sosial dalam masyarakat, mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu ke dalam tempat-tempat yang tersedia ke dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.